Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2664 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau menceritakan bagaimana seharusnya hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Yang pertama, seorang hamba Tuhan itu harus setia. Saudara perhatikan ayat 3. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Sehidup semati, itu artinya setia sampai mati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan harus setia. Dalam pengertian di sini, dia menyatu dengan jemaat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak dapat menyatu dengan jemaat, itu akan membuat saudara cepat atau lambat, saudara akan tersisihkan, saudara akan mengalami frustasi, akhirnya saudara meninggalkan pelayanan. Suka atau tidak suka, sebagai hamba Tuhan, saudara harus menyatu dengan jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat contoh dalam Alkitab orang-orang yang setia. Tuhan Yesus setia sampai mati. Amin. Para rasul juga mengikuti teladan Yesus dengan setia sampai mati. Amin. Saudara dan saya juga harus setia sampai mati. Setia ikut Tuhan, setia melayani sampai mati. Amin. Kalau sudah mati, sudah selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mati, kita sedang menanti dalam pengharapan iman pada semua janji-janji Tuhan tentang hidup kekal, tentang upah bagi orang-orang yang setia. Itu yang akan saudara dan saya dapatkan setelah kematian. Amin. Jadi selama kita hidup, gunakan waktu kita, kekuatan kita, semua energi, semua talenta, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita mau layani Tuhan sampai mati. Amin. Setia sampai mati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana seharusnya seorang hamba Tuhan itu hidup. Seorang hamba Tuhan, dia harus bangga dengan pelayanannya. Amin. Perhatikan ayat 4. Aku sangat berterus terang terhadap kamu,
tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, seorang hamba Tuhan, dia harus bangga dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Perhatikan ayat 4, ada kalimat, aku juga sangat memegahkan kamu. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus memegahkan artinya dia bangga dengan pertumbuhan iman jemaat. Amin. Saudara, ini bukan berarti kita harus sombong, bukan. Tetapi ini lebih dari kita sebagai hamba Tuhan, kita harus senang. Kita harus cinta dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Jangan sampai saudara sudah tidak semangat dengan pelayanan yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara, dengar ini baik-baik. Mau 2-3 orang jemaat yang Tuhan percayakan kepada saudara, banggalah saudara. Bersukacitalah dengan itu. Karena ada banyak orang sudah pelayanan bertahun-tahun tapi tidak berkembang, membuat hamba Tuhan itu minder. Dia merasa diri gagal. Saudara, dengar ini baik-baik. Mau 2-3 orang dengan 2.000, 3.000 sampai 10.000 jemaat, itu sama di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, kita harus bersyukur kalau kita masih dipakai Tuhan sampai sekarang ini. Amin. Jadi banggalah kalau saudara dipakai Tuhan. Walaupun mungkin saudara dipercayakan hanya 2-3 jemaat. Tidak masalah jumlah. Saudara lihat kan bagaimana Daud. Dia kemudian menjadi Raja Israel. Padahal dia hanya mengembalakan hanya 2-3 ekor kambing. Tidak banyak, hanya sedikit. Tetapi yang Tuhan lihat di sana adalah kesetiaannya, dedikasinya, itu yang Tuhan lihat, ketaatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau ajarkan kepada kita, jangan minder. Ketika saudara ketemu dengan orang yang dalam pelayanannya sampai sudah ratusan, bahkan sudah ribuan jemaat, gerejanya besar, sementara saudara sudah bertahun-tahun, ya jemaat saudara hanya 2-3 orang, gak masalah saudara. Saya perhatikan 2-3 orang yang saudara layani dan juga 2.000-3.000 orang, sama Tuhan sama-sama hadir di dalam persekutuan itu. Amin. Jadi saudara berbanggalah kalau saudara sampai saat ini dipakai Tuhan, masih tetap melayani Tuhan, itu satu sukacita. Amin. Saudara, satu kebanggaan kalau saudara dan saya boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Banggalah bahwa saudara adalah hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bangga di sini bukan berarti kita sombong, bukan, tetapi saudara harus berbesar hati. Amin. Kalau sampai sekarang ini Tuhan masih pakai saudara dalam pelayanan, itu satu kebanggaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melihat jumlah, karena manusia hanya melihat apa yang kelihatan. Tuhan melihat hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara bangga dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara sebagai hamba Tuhan. Saudara harus bangga. Amin. Jangan minder, jangan berkecil hati saudara. Jangan merasa gagal. Sama semua. Upah kita saudara sama, cuma 1 dinar. Betul? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berbanggalah saudara. Kalau masih dilibatkan dalam pelayanan, masih dipercaya untuk melayani jemaat saudara, itu satu kebanggaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banggalah saudara kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada saudara. Yang harus saudara banggakan yaitu jemaat yang saudara layani, kemudian mereka bertumbuh. Memang mungkin jumlahnya, kuantitasnya gak banyak, tapi yang penting kan pertumbuhan iman mereka.
Mereka yang dulunya mungkin masih dilayani, sekarang mereka terlibat dalam pelayanan. Itu kan pertumbuhan iman. Daripada jumlahnya banyak, tapi ternyata hanya sedikit yang mau melayani. Ada banyak juga gereja-gereja besar, jemaatnya banyak, tetapi orang-orang yang berjemaat di situ hanya bersembunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang kan seperti itu. Kalau di gereja sedikit, nanti ketahuan sama gembala. Karena cuma sedikit, akhirnya dikenal, saudara, diajak ngobrol, akhirnya ketahuan masalahnya. Ternyata dia selingkuh dan sebagainya. Saudara, ada banyak orang di gereja besar itu bersembunyi. Karena dia tidak akan terlacak. Saudara yang dikasihi Tuhan, banggalah saudara. Walaupun mungkin hanya 2-3 orang, tetapi mereka melayani dengan kesungguhan hati. Mereka berdoa dengan kesungguhan hati. Pengorbanan mereka untuk pekerjaan Tuhan luar biasa. Mereka betul-betul cinta Tuhan, cinta juga para hamba Tuhan. Itu yang harus saudara banggakan. Dulu mereka masih dilayani, sekarang mereka melayani. Itu satu kebanggaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berkecil hati. Saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang menceritakan tentang Bill Graham di dalam kehidupan rohaninya. Dia berada di gereja yang kecil. Hamba Tuhan terus berdoa supaya Tuhan kirim untuk jemaatnya menjadi pengganti dirinya, menjadi hamba Tuhan. Dan betul saudara, dari hanya beberapa jemaat yang bisa dihitung jari, hanya Billy Graham yang maju ke depan, merespon panggilan Tuhan itu dari hamba Tuhan di gereja yang kecil. Dan benar dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi saudara jangan berkecil hati kalau dalam pelayananmu masih sedikit jiwa saudara. Siapa tahu jemaat saudara adalah Billy Graham di akhir-akhir zaman ini. Amin. Dari pelayanan saudara, lahir hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang dapat memenangkan bukan hanya jiwa-jiwa tetapi negara. Billy Graham ini kan yang menangkan Korea Selatan saudara, dan beberapa daerah di Eropa, Amerika, dan juga di Afrika. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banggalah dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Yang ketiga saudara, seorang hamba Tuhan harus kuat menghadapi berbagai macam tantangan dalam pelayanan dan tantangan dalam hidupnya. Saudara perhatikan ayat 5. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan haruslah seorang yang bisa mengatasi semua masalah. Amin. Hamba Tuhan dituntut bisa segalanya, bukan hanya di atas mimbar, tapi dituntut bisa segalanya. Hamba Tuhan bukan hanya bisa memberi jalan keluar dari sudut pandang rohani, tapi juga jasmani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hamba Tuhan itu ya harus bisa semuanya. Dia juga harus bisa jadi operator musik, dia harus tahu juga sound system, dia harus tahu bagaimana caranya membersihkan, baik membersihkan keramik yang ada di gereja maupun toilet. Dia juga harus memberikan masukan kepada orang, baik dalam mengambil keputusan. Dia juga harus memberikan masukan tentang bagaimana bisa menjadi orang yang sukses dalam usaha. Dia juga harus menjadi orang yang menjadi konsultan, baik dalam bangunan. Dia juga harus menjadi konselor bagi keluarga yang sedang bermasalah. Dia juga harus jadi dokter, perawat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan hamba Tuhan itu dituntut harus bisa segalanya. Hamba Tuhan harus siap 24 jam melayani jemaat yang sedang bermasalah. Hamba Tuhan terkadang kesepian
Karena jemaat kalau ada masalah, pasti cari hamba Tuhan. Setelah dipulihkan, diberkati, lupa sama hamba Tuhan. Jadi dikhianati hamba Tuhannya, kasihan hamba Tuhannya itu. Tapi kalau hamba Tuhan yang ada masalah, pertanyaannya, apakah hamba Tuhan itu cari jemaat? Kan tidak. Makanya hamba Tuhan itu saya katakan kesepian dia, kasihan dia. Loh, kok malah curhat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doakan hamba Tuhan saudara. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu kadangkala mereka itu harus berjuang untuk diri mereka sendiri. Mereka mendoakan semua jemaat. Tapi pertanyaannya, jemaat apakah saudara mendoakan pendeta saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, pendeta itu, hamba Tuhan itu kadangkala mereka kesepian. Mereka hanya dibutuhkan ketika ada masalah. Tapi di saat jemaat diberkati, seringkali mereka dilupakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu bilang, hanya orang yang kuat hati, batin saudara, kuat pikiran, yang bisa jadi hamba Tuhan. Kalau saudara nggak kuat hati, nggak kuat telinga saudara nggak akan bisa jadi hamba Tuhan. Karena saudara akan terpancing, akhirnya jadi berantakan semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan harus kuat menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan pelayanan maupun dirinya sendiri. Makanya saudara, kalau sudah nggak kuat, biar kami aja yang jadi hamba Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana seharusnya hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus setia. Dia tertanam di pelayanan itu sampai maut, memisahkan raganya, setia sampai mati. Yang kedua, seorang hamba Tuhan harus bangga dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Harus bangga, sehingga melayani dengan sukacita. Amin. Yang ketiga, seorang hamba Tuhan harus kuat menghadapi berbagai macam tantangan dalam pelayanan dan juga dalam kehidupannya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber daripada segala berkat. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Pulau Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.